Dengarlah dengan mata, mendengarlah dengan telinga berbelas kasih, dan berbicara dengan suara cinta. Karena apabila cinta sudah dibuang, maka keadilan tidak akan pernah datang. Sepakat atau kawan-kawan? Betul kawan-kawan? Hari ini kami datang ke sini dari Forum Aliansi Mahasiswa Peduli Pendidikan menuntut Bapak PJ Gubernur Sumatera Utara untuk memecat salah satu pejabat publik yang menjabat sebagai kasih wilayah Labuan Batu, yang dimana pejabat publik itu adalah sosok yang tidak bermoral. Betul tidak kawan-kawan? Karena beliau sudah melakukan perselingkuhan, perzinahan, serta KDRT. Betul tidak kawan? Kami di sini bersama para korban, bapak-bapak, bapak-bapak kepolisian, bapak-bapak Satpol PP. Kami di sini bersama para korban menuntut untuk pemecatan secara tidak hormat kepada ASN yang bernama Aprianto selaku kasih SMA wilayah 8. Jadi kami meminta selain pemecatan secara tidak hormat, kami meminta kepada pihak kejaksaan dan pihak kepolisian, terkhusus Polsek Labuan Batu, untuk menghukum secara pidana dan undang-undang yang tertera di konstitusi terkait pasal perzinahan dan KDRT. Sepakat tidak hormat? Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan-perempuan Indonesia! Hidup pendidikan di Indonesia! Bapak-bapak sekalian, bagaimana pendidikan kita di sini bisa bermoral kalau pejabatnya saja tidak memiliki moral, bapak-bapak sekalian? Maka dari itu, satu-satunya cara untuk menyelamatkan pendidikan kita terkhusus di Sumatera Utara adalah mengevaluasi seluruh pejabat ASN untuk dipecat. Salah satunya adalah oknum yang bernama Aprianto, yang merupakan kasih SMA wilayah 8. Kami sudah membuat laporan, korban sudah membuat laporan, melayangkan laporan, dan diinformasikan kemarin bahwasannya dia diturunkan dari jabatannya, tapi minggu lalu dia masih bertugas di kantornya, kawan-kawan. Betul tidak, kawan-kawan? Minggu lalu dia masih bertugas, maka dari itu tidak ada sanksi, tidak ada tindakan yang tegas dari para petinggi-petinggi wilayah Sumatera Utara untuk mengadili sosok yang tidak bermoral seperti Aprianto. Bagaimana jadinya apabila pendidikan kita ini dipimpin oleh orang-orang yang tidak bermoral seperti ini? Betul tidak, kawan-kawan? Maka dari itu sekali lagi kami ingin kepada Bapak PJ Sumatera Utara untuk memecat oknum yang telah melakukan tindakan yang sangat menjijikkan, tindakan yang sangat tidak bermoral, yaitu melakukan perzinahan, perselingkuhan, serta melakukan KDRT kepada anak dan istrinya. Apakah ini layak dicontoh, bapak-bapak ibu sekalian? Layak dicontoh tidak? Tidak. Sangat tidak layak dicontoh, apalagi beliau sebagai pejabat publik. Rusak moral kita, bapak-bapak. Rusak moral pendidikan kita, bapak-bapak. Apabila kita tetap terus mempertahankan pejabat publik yang seperti ini. Sepakat tidak, kawan-kawan? Sepakat. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup pendidikan Indonesia. Untuk memecat ASN yang bernama Aprianto. Kepada Bapak PJ Gubernur, kami harap bisa keluar untuk mendengarkan aspirasi ini. Kawan-kawan, perlu kalian ketahui bahwasanya saudari Mifta juga dilaporkan sebagai tersangka atas kasus penghinaan, kawan-kawan. Padahal dia tidak bersalah dan tidak terbukti bersalah untuk kasus penghinaan, kawan-kawan. Berarti polisi di sini tidak transparan atas kasus si Mifta. Maka kami minta juga kepada pihak kepolisian Labuan Batu untuk menuntaskan kasusnya si saudari Mifta ini. Maka dari itu kami minta kasusnya Mifta ini dicabut. Karena
dia sekarang adalah mahasiswi dan tidak terbukti salah, kawan-kawan. Kawan-kawan, perlu kawan-kawan ketahui bahwasanya Aprianto ini adalah kasih cabang SMA Labuhan Batu, dan dia sekarang masih aktif sebagai PNS, padahal statusnya sudah tersangka atas 2 kasus. Yang pertama adalah kasus KDRT, yang kedua adalah kasus perzinahan, kawan-kawan. Maka dari itu kami minta kepada Bapak PJ Gubernur yang terhormat untuk memecat Aprianto dari jabatannya sebagai ASN. Kawan-kawan, bagaimana pendidikan di Sumatera Utara kalau oknum-oknum yang bejat seperti itu, kawan-kawan? Semangat, kawan-kawan! Maka dari itu kami minta sekali lagi, kami himbau kepada Bapak PJ Gubernur untuk keluar dari rumahnya, untuk menghadap kami, mendengarkan aspirasi dari kami. Walaupun kami cuma sedikit, tapi kami tidak akan menyerah untuk menunggu Bapak PJ Gubernur untuk berhadir. Sekali lagi, kami tunggu kehadiran Bapak PJ Gubernur di hadapan kami, dan kami menyatakan bahwasanya jika kami disuruh masuk, kami tidak ingin masuk. Kami ingin Bapak PJ Gubernur bersama-sama di sini, berpanas-panasan di sini bersama kami. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kawan-kawan. Saya persilahkan untuk menyampaikan orasi. Saya berhadir di aksi kali ini sebagai korban untuk meminta Bapak PJ Gubernur untuk berhadir menghadap kepada kami, karena saya sebagai korban tidak mendapatkan keadilan. Ayah saya yang bernama Aprianto sekaligus pejabat kasih pendidikan SMA Labuhan Batu cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara sampai saat ini masih menjabat dan tidak mendapatkan sanksi apapun. Saya sebagai anak dan sekaligus korban, dan adik-adik saya serta ibu saya yang menjadi korban juga, sampai saat ini tidak mendapatkan keadilan dan juga informasi balik dari pihak atasan ayah saya sendiri. Saya mohon kepada Bapak PJ Gubernur agar membersamai kami di sini, memberikan kabar yang seadil-adilnya. Saya rasa inilah permohonan saya, Pak. Tolonglah Pak diindahkan. Terima kasih. Dan juga saya ditetapkan juga sebagai tersangka atas tuduhan penghinaan yang dilaporkan oleh selingkuhan ayah saya sendiri. Saat ini saya sudah ditetapkan sebagai tersangka, padahal saya tidak melakukan hal yang dituduhkan. Bagaimana pihak kepolisian bisa menetapkan saya sebagai tersangka sementara tidak ada bukti yang bisa terfaktakan saya mengatakan apa yang dituduhkan oleh selingkuhan ayah saya sendiri? Oke, ini sudah ditetapkan sebagai tersangka atas 2 kasus. Yang pertama kasus KDRT dan yang kedua kasus perzinahan. Tetapi jabatannya sebagai ASN itu masih aktif dan masih bekerja sebagai ASN. Apakah itu pantas, Pak? Apakah dalam undang-undang itu tidak diatur bahwasanya ketika ASN melakukan penyelewengan dan sudah ditetapkan sebagai tersangka juga, apakah layak dipertahankan? Apalagi itu di dinas pendidikan. Berarti kita selama ini dibodoh-bodohi oleh pejabat-pejabat di dinas pendidikan itu. Atau jangan-jangan banyak orang-orang yang dilindungi seperti ini. Begitu, Pak.
Jadi apakah aspirasi ini bisa disampaikan nanti? Kami tunggu gitu. Bagaimana kawan-kawan? Mungkin dari bapak-bapak ada yang mau bisa ditanggapi. Kami harap ada tanggapannya lah gitu. Untuk mewakili gubernur, PJ Gubernur. Selamat siang buat rekan-rekan sekalian. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih ya dan kami menyampaikan permohonan maaf dengan kami Bapak Pejabat Gubernur termasuk yang akan semuanya untuk karena tugas-tugas yang sedang dilaksanakan kepada kami ditugaskan untuk menerima rekan-rekan sekalian. Hal-hal yang disampaikan tadi akan kami sampaikan kepada pimpinan kami dalam kapasitas kami akan kami sampaikan. Jadi untuk keputusan di pimpinan. Sekali lagi apa yang rekan-rekan sampaikan akan kami tidak lanjuti untuk kami sampaikan kepada. Mungkin itu saja. Sekali lagi terima kasih untuk penyampaian aspirasinya yang juga sudah tertib. Ya percayalah semua informasi yang disampaikan ya mudah-mudahan menjadi referensi dan menjadi pertimbangan bagi sekali lagi terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada bapak-bapak dari pihak Provinsi Sumatera Utara yang sudah download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.